Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miss Najla in Biology. And now we are studying about jaringan. Nah, setelah minggu lalu kita belajar tentang sel, kali ini kita masuk pada jaringan. Oke. Nah, dalam bab ini kita mempelajari hanya 2 jaringan aja, jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Miss, kok nggak manusia? Hewan dan manusia itu jaringannya itu hampir sama. Oke. Kita lihat slide Miss berikutnya. Nah, sebelum kita masuk pada intinya, kita harus perkenalan dulu di dalam jaringan tumbuhan itu ada apa saja ya Miss yang harus kita pahamin, yang harus kita pelajarin. Nah, jaringan tumbuhan, peta konsepnya itu meliputi hanya 2 aja. Jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem itu atau disebut dengan jaringan muda, ya. Kalau sudah disebut dengan jaringan muda, dia tidak dapat membelah. Dia masih dapat membelah. Kalau sudah yang namanya dewasa, dia tidak dapat lagi membelah untuk menjadi itu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Nah, jaringan meristem itu terbagi hanya ada 2, meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan dewasa itu terbagi atas 4. Nah, di dalamnya itu ada epidermis, ada jaringan epidermis, kemudian ada parenkim, kemudian penyongkong atau penguat, dan jaringan pengangkut. Nah, di dalam jaringan penyongkong atau penguat, di situ meliputi 2 saja, di mana di dalamnya ada sklerenkim dan kloenkim. Sedangkan dalam jaringan pengangkut itu terdapat 2 jaringan di dalamnya, xilem dan floem. Nah, untuk keseluruhannya organ tumbuhan itu hanya ada 3. Ingat ya nak, organ tumbuhan itu hanya ada 3 yang paling utamanya, yaitu akar, batang, dan daun. Next, kita ke slide ini selanjutnya. Nah, kita harus tahu dulu jaringan itu apa. Jaringan adalah sekumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pahamin ya, jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, dalam materi jaringan kali ini, hanya ada 2 subbab utama dalam jaringan yang akan kita pelajari, yaitu tentang jaringan pada tumbuhan, dan yang B itu jaringan pada hewan. Nah, tadi kan sudah Miss katakan, jaringan pada hewan itu termasuk juga dalam jaringan manusia. Oke, kita akan bahas jaringan yang pertama, yaitu jaringan meristem. Ingat ya, jaringan meristem itu adalah jaringan muda ya. Nih, ini contoh gambarnya bisa kalian lihat. Oke, next. Jaringan meristem. Jaringan yang masih aktif membelah, belum mengalami yang namanya diferensiasi, kemudian berukurannya itu kecil, dinding selnya tipis, nukleusnya itu besar, banyak sitoplasmanya, tidak ada ruang antar sel, tidak ada vakuola, sifatnya totipotensi tinggi. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sebelah. Ini adalah gambar dari jaringan meristem. Ingat ya nak, jaringan meristem atau jaringan yang masih muda itu tidak dapat membelah. Masih aktif membelah. Belum mengalami yang namanya diferensiasi, berukurannya itu kecil, dinding selnya tipis, nukleusnya besar, banyak sitoplasmanya, tidak ada ruang antar sel, tidak ada vakuola, dan sifatnya itu totipotensi tinggi. Nah, lanjutannya itu ada, tadi kan katanya jaringan meristem itu hanya terbagi 2. Nah, ada jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Di mana jaringan meristem primer itu berkembang dari jaringan embrionik, kemudian terdapat di ujung akar dan ujung batang, dan membuat akar dan batang bertambah panjang. Sedangkan yang meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah berhenti pertumbuhannya, tapi
kembali menjadi embrional lagi. Terdiri atas kambium dan kambium gabus dan membuat tumbuhan bertambah besar. Nah, di sini kita masuk pada jaringan yang kedua, yaitu jaringan dewasa. Selnya sudah berhenti membelah, kemudian telah berdiferensiasi. Tidak ada pembelahan sel lagi di dalamnya. Ukurannya relatif sudah besar. Kadang selnya telah mati. Nah, terdapat ruang antar sel. Tadi kan kalau yang meristem dia tidak ada ruang antar sel. Sekarang sudah terdapat ruang antar sel. Dinding selnya itu tebal. Sitoplasmanya sedikit dan vakuolanya besar. Nah, itulah gambar dari yang namanya jaringan dewasa. Kita lanjut. Jaringan dewasa tadi meliputi yang namanya 4 ya. Yang pertama ada jaringan pelindung atau epidermis. Nah, terletak paling luar. Kalau di kulit kita itu yang paling luar. Ini jaringan pelindung yang melindungi seluruh bagian dalam organnya. Kemudian menutupi seluruh bagian tumbuh-tumbuhan, ya. Selanjutnya, satu lapis sel saja, susunannya rapat tanpa ruang antar sel. Kemudian, tersusun atas sel-sel hidup dan tidak berklorofil. Dapat berkembang biak menjadi derivat epidermis, misalnya stomata dan trikoma. Nah, lanjutannya, fungsi dari jaringan epidermis yang pertama, melindungi jaringan dari pengaruh buruk lingkungan luar, menyerap air dan mineral. Oke, lanjut. Fungsi dari jaringan epidermis itu apa ya, Miss? Yang pertama, melindungi jaringan dari pengaruh buruk lingkungan. Yang kedua, menyerap air dan mineral. Yang ketiga, menyekresikan lapisan lilin atau kurikula untuk mencegah evaporasi atau penguapan. Nah, kalian bisa lihat kan gambarnya di sebelah? Nah, yang kedua itu jaringan pelindung atau gabus. Menggantikan fungsi epidermis yang telah tidak aktif lagi, terdiri atas eksodermis, endodermis, peridermis. Ada 3 bagiannya. Eksodermis, endodermis, dan peridermis. Nah, pada tampilan gambar slide Miss bisa dibayangkan kan, bisa dilihat gambarnya. Nah, itulah bagian-bagian dari jaringan pelindung atau gabus. Nah, selanjutnya dari jaringan dasar, jaringan yang ketiga atau parenkim. Terletak di hampir semua bagian tumbuh-tumbuhan. Bagian tubuh-tumbuhan. Sel penyusunnya renggang. Dinding selnya tipis. Kemudian memiliki vakuola besar. Sel berbentuk polihedral atau seginya banyak. Nah, dibedakan menjadi 2. Parenkim asimilasi, parenkim pengangkut, parenkim penimbun, parenkim pencair, air, dan parenkim udara. Dan yang terakhir ada jaringan penguat. Jaringan penguat atau mekanik, jaringannya di dalamnya ada tadi Miss bilang kloenkim dan sklerenkim. Kloenkim itu tersusun atas sel hidup, umumnya di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, ibu tulang daun, dan buah. Nah, jarang terdapat di akar. Biasanya dinding sel tidak mengandung lignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Nah, penguat utama organ tumbuhan yang masih aktif tumbuh dan berkembang. Sedangkan jaringan sklerenkimnya sendiri, selnya itu sudah mati dengan dinding selnya itu tebal. Hanya pada organ tubuh tumbuhan yang tidak lagi tumbuh dan berkembang. Jaringan penguat dinding sekunder yang tebal, terdiri atas lignin, serabut sklerenkim, benang panjang dalam berkas pengangkut. Sklereid, sel batu, terdapat di seluruh tumbuhan, terutama pada kulit kayu, pembuluh tapis, buah, dan biji.
Nah, ini kalian bisa dapat melihat gambarnya dari kloenkim, serabut sklerenkim, dan sklerate atau sel batu. Jaringan pengangkut, tadi ada xilem dan floem, berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Tersusun atas sel mati dan dinding skender sangat tebal dari lignin. Terdiri atas trakeal, serabut xilem, dan parenkim xilem. Nah, ini contohnya dari si xilem tadi. Oke, serabut xilem merupakan sel panjang dengan dinding sekunder berlignin, terdiri atas serabut trakeid dan serabut libriform. Serabut trakeid memiliki nokta terlindung, ukuran pendek, dan tidak sel cenderung tipis. Dan dinding selnya itu cenderung tipis. Serabut libriform memiliki ukuran lebih panjang, dinding selnya tebal, dan mempunyai nokta sederhana. Parenkim xilem tersusun dari sel hidup, dijumpai pada xilem primer maupun sekunder, berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, setelah kita membahas tentang xilem, maka yang terakhir ada floem, berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ingat ya, kalau si xilem tadi ke daun, tetapi kalau si floem dia mengangkut dan mengedarkan itu ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Terdiri atas berbagai macam sel hidup dan sel mati. Sel tapis terbentuk seperti tabung dan ujungnya yang berlubang. Deretan memanjang, sel tapis disebut dengan pembuluh tapis. Sel pengiring berupa sel hidup dan menyerupai sel parenkim. Berperan dalam transportasi zat makanan. Tidak dijumpai pada Gymnospermae dan Pteridophyta. Nah, sel albumin terletak di dekat sel tapis, merupakan sel parenkim yang kaya akan zat albumin, menyusun jari-jari empelur dan hanya ditemukan pada Gymnospermae. Parenkim floem terletak di bagian buluh tapis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan amilum, lemak, dan zat organik lainnya. Nah, yang terakhir, serabut floem berbentuk panjang dan ujungnya saling berimpitan, berfungsi sebagai penguat floem. Nah, di sini kalian bisa melihat gambarnya di mana bagian xilem dan floem itu perbedaannya. Nah, di mana cara mereka mengantarkan air ke seluruh tubuh tumbuhan, gimana cara si xilem mengangkut zatnya, mengedarkan ke bagian tumbuhan yang lain. Kalian bisa lihat pada gambar yang slide selanjutnya. Oke, and thanks for watching. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan dan kurang jelas, kalian bisa kontak person Miss. Kemudian untuk tugasnya, kalian bisa kunjungi website e-learning kita. Keep healthy, stay positive. See you next time, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.